Suatu siang, Le Bagong itu pernah nanya ke saya. Dia nanya begini, menurut kamu Gun, apa tugas terberat seorang laki-laki dewasa? Dapetin cewek? Kecil. Ngurus burung? Tiap hari. Burung beneran lu ya. Nyari kerja? Nah, itu susah. Kalau di Wakanda. Gak tahu kalau tempat lainnya. Kayaknya sih di negara kita ya aman-aman saja. Kayaknya. Dan contohnya seperti laki-laki yang sedang mondar-mandir sepanjang jalan ini. Dia adalah Hyun, seorang pria pengangguran yang berulang kali ditolak kerja. Entah apa alasannya. Namun tiba-tiba muncul sesosok toko roti yang membuatnya lapar. Di dalam toko itu, Hyun segera memesan tahu karena ia sedang ngidam. Oh lah, mukanya bener cuma kelakuannya kayak Daud loh, pekok. 콩으로 만든 거 없나? 두부나. 두유는 안 되나요? Ya pokoknya, oke beginilah ceritanya. Baiklah, sebelum kita ikutin cerita mas-mas ganteng pencari tahu ini, perkenalkan, ia bernama Hyun Woo. Hyun adalah seorang pemuda pengangguran tak lulus SMA. Selama ini ia cuma hidup seorang diri lantaran ia tidak tahu siapa orang tuanya dan dari mana ia berasal. Selama 20 tahun ia hidup, ia hanya memiliki para sahabatnya. Namun ia sadar, apabila terus-terusan bersama mereka, hidupnya tidak akan pernah berkembang. Karena ia tahu perut nggak bisa diisi pakai bensin, Hyun tanpa basa-basi langsung mendaftar di toko roti tersebut. Namun Bibi Eun sang pemilik toko agak meragukannya setelah melihat pakaian Hyun layaknya mantan napi. Tahu bahwa dirinya diragukan, dengan satset, Hyun membantu membawakan belanjaan Bibi Eun tanpa diminta. Alhasil, melihat keseriusan dan kegantengan dari Hyun, hati Bibi Eun pun luluh. Dan tak terasa, Siskanya pun ingin segera dielus. Siska. Selain Bibi Eun, di sana juga ada seorang gadis cantik dan manis, namanya Misu. Awalnya Hyun mengira bahwa Misu adalah anak Bibi Eun. Namun setelah diperhatikan lagi, ternyata wajah mereka tidak mirip sama sekali. Misu pun bercerita bahwa dahulu Bibi Eun adalah pegawai toko roti milik ibunya. Tetapi setelah ibunya meninggal, Bibi Eun lah yang dipercaya mengelola toko roti ini. Selain itu, karena sejak kecil Misu diasuh oleh Bibi Eun, maka Bibi Eun pun sudah menganggap Misu seperti anaknya sendiri. Walaupun Misu suka bikin roti, jauh di dalam hatinya, Misu punya cita-cita menjadi seorang penulis terkenal. Dan pekerjaan di toko roti ini ia lakukan hanya untuk mengisi waktu luangnya, sembari mendaftar kuliah dan mencari pekerjaan yang lebih mapan. Namun bagi Hyun, pekerjaan ini jauh lebih baik dari masa lalunya. Entah apa yang terjadi di masa lalunya. Yang jelas bagi Hyun, ia amat bersyukur dapat bekerja di toko ini. Dan itu karena dia tidak pernah merasa sebahagia sekarang. Mungkin bagi sebagian orang di luar sana, bekerja di toko roti itu mudah. Tapi coba bayangin, apabila kamu adalah seorang pria muda yang masih segar bugar, pekerja keras dan ya tentu saja tampan, belum lagi kamu bekerja bersama dua orang wanita. Alhasil karena Bibi Eun gemes sama penampilan culun Hyun, Bibi Eun dan Misu pun berniat melakukan sesuatu. Iya, mungkin kalian tadi lihat kalau dandanan yang Misu sama Bibi Eun buat itu nampak kurang sedap dipandang mata. Tapi ya, kalau gadis SMA pada suka ya, mau bagaimana lagi? 내일 나와요. Hari demi hari pun berlalu. Tidak hanya kurva pendapatan toko yang semakin tumbuh, sesuatu di dalam hati Hyun juga perlahan tumbuh. Malam itu adalah malam Natal, waktu di mana setiap orang merayakan sebuah kebahagiaan. Bibi Eun menyuruh Hyun untuk memajang pohon Natal di luar. Awalnya Hyun bingung mengapa memasang pohon Natal di luar. Bukankah sebaiknya dipasangnya dalam saja? Tapi Misu menjelaskan bahwa kebiasaan itu adalah hal yang selalu mendiang ibunya ajarkan. Dengan berbagi pohon Natal di luar, mereka sama saja sedang berbagi sebuah kebahagiaan untuk orang lain di luar sana. Setelah masa-masa penuh kebahagiaan, sepertinya semesta memiliki rencana yang tidak terduga. Siang itu tiba-tiba datang seorang pria yang mengaku kenalan Hyun. Yang ternyata itu adalah sahabat lama Hyun semasa SMA.
Kita panggil saja Broto. Dengan sembrono, Broto berkata bahwa jika bukan karena dirinya, Hyun tidak akan pernah keluar dari penjara. Akibat mendengarkan kata Broto, Hyun pun cuma bisa terdiam dan menundukkan wajahnya. Buntut dari kelalaian Broto, sekarang semua teman pekerja proyeknya hampir tiap hari mendatangi toko roti mereka. Toko roti yang seharusnya berisi anak-anak dan gadis-gadis mesti berubah menjadi pangkalan mas-mas kuli bangunan. Melihat kejadian memalukan ini, Hyun meminta maaf pada Bibian dan Misu yang terlihat terganggu dengan keberadaan mereka. Karena merasa semua ini salah, Hyun pun segera pergi bersama mereka. Dan untuk menebus rasa bersalahnya itu, Hyun berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan lagi kembali ke toko ini. Ya, walau kumpulan laki-laki ini lebih mirip paguyuban yang kurang kasih sayang, Hyun dan teman-temannya adalah para pemuda yang peduli satu sama lain. Ikatan antara mereka tak hanya sebatas kawan. Persahabatan mereka serupa persaudaraan yang solid dengan penuh tenggang rasa. Hal ini terbukti saat mereka sedang berkumpul. Mereka tak sekedar minum-minum. Tujuan utama mereka adalah satu, yaitu mengenang kepergian teman lama mereka yang meninggal sewaktu SMA. Tapi setahu saya, orang mabuk itu cuma ada dua. Pertama, orang mabuk yang masih bisa diajak ngobrol, saya. Ya, meskipun pada kenyataannya pasti bakal ngelantur kemana-mana. Cuma ya udah gak apa-apa, itu aman. Dan yang kedua adalah orang yang mabuknya rese. Dan orang jenis ini kadang omongannya emang ngeselin dan bisa berakibat memancing keributan. Dan sayangnya malam penuh empati dan keharuan Hyun harus berakhir setelah menemui orang tipe kedua. Hyun sadar dengan keputusannya kali ini. Ia seakan sudah siap dengan kemungkinan terburuk yang akan ia terima. Dan akibat kericuhan tadi, Hyun pun terpaksa kembali ke penjara. Sekalipun demikian, Hyun sebenarnya tidak pernah menginginkan rentetan nasib sial menimpa hidupnya. Ia hanya ingin menjalani hidup dengan normal seperti laki-laki 20 tahun pada umumnya. Masa depan haruslah tetap dijalani betapapun sulitnya. Kita tak boleh selamanya terjebak pada masa lalu yang takkan bisa kita ulang betapapun manisnya. Begitu pula dengan Misu. Ia bersyukur bahwa sekarang ia telah menjadi lulusan terbaik Fakultas Sastra dari salah satu kampus terbaik di Korea Selatan. Ia lulus dengan nilai memuaskan dan mendapatkan berbagai tawaran tempat kerja yang siap menerimanya. Sama halnya dengan Misu. Setelah akhirnya Hyun dengan tabah dan sabar melalui masa kelamnya di penjara, sekarang ia pun bisa melanjutkan hidupnya lagi. Meskipun cuma kerja serabutan. Dan sewaktu ia mengantar pulang seorang nenek dari tempat kerjanya, ia pun tidak sengaja berpapasan lagi dengan Misu. Keterbatasan ruang dan waktu tak ada artinya bagi dua insan yang benar-benar saling mencintai. Bahkan setelah dipisahkan bertahun-tahun, cinta Hyun dan Misu tidak lekang oleh waktu. 데려다줘서 고마워. 만나서 너무 좋았어. 군 생활 잘하고. 응. Tapi sayang, di saat mereka sudah bersatu, sekarang mereka harus kembali berpisah. Karena ternyata esok hari, Hyun harus menjalani wajib militer. Dan apakah ujian waktu kali ini semakin merekatkan hubungan kasih mereka? Atau justru menciptakan jurang yang teramat dalam bagi masa depan mereka? Tapi, ada satu kejutan yang telah Misu siapkan di malam harinya. Sebelum esok hari, Hyun harus pergi wajib militer. Yaitu, dia telah membuatkan satu email khusus untuk Hyun agar ketika mereka LDR nanti, mereka masih bisa tetap bertukar kabar. Hari pertama Misu bekerja pun tiba. Di sana sang manajer segera memperkenalkan Misu ke seluruh karyawan. Untuk sebuah awal karir, pekerjaan ini memberikan Misu gaji yang cukup untuk hidupnya. Terlebih, Misu kini bisa menabung untuk membeli lagi toko roti peninggalan ibunya. Dan di kantor juga, ia bebas menggunakan fasilitas yang tersedia, termasuk komputer di meja kerjanya. Sembari membayangkan pesan romantis dari Hyun, ia mendadak ingat satu hal tentang email yang dibuatnya. Meskipun Misu luput memberikan paspor kepada Hyun, namun setiap hari ia selalu mengirimkan pesan ke kotak email pujian hatinya.
Walaupun ia tahu Hyun tak bisa membalas semua pesan kangennya, Misu percaya bahwa suatu hari nanti Hyun akan membaca semua pesan itu. 이 사연이 이게 무슨 암호 같은데요? 비밀번호, 학번, 두부? 현우야 안녕. 너를 마지막으로. Wajib militer yang dijalani oleh Hyun akhirnya telah usai. Dan selama itu pula tak terhitung berapa banyak jumlah pesan yang menumpuk di kotak email Hyun dari Misu. Yang tetap saja status emailnya masih belum terbaca. Tapi hingga suatu hari, saat Misu sedang bosan di kantor, tiba-tiba masuk satu pesan. Misu yang kaget bukan main masih belum percaya. Saat dia melihat pesan yang masuk itu berasal dari orang yang selama ini ia tunggu-tunggu. Iya, Hyun lah yang telah mengirimnya. Di pesan itu, Hyun menulis bahwa ia akhirnya bisa menemukan paspor dari email yang telah Misu buatkan. Waktu itu, Hyun cuma berniat mendatangi lagi rumah lama Misu setelah wajib militernya selesai. Namun setelah Hyun tahu bahwa Misu telah pindah, ia ingin mengetahui berapa password pintu lamanya. Dan entah apa yang meyakinkan dirinya, Hyun dengan penuh semangat segera mencoba memasukkan password itu ke emailnya. Sejak saat itu, perhatian Hyun tak pernah luput dari kabar Misu. Bahkan dirinya rela begadang hanya demi menunggu pesan dari gadis pujaannya. Kabar bahagia yang tiap hari warnai harinya membuat Hyun lebih semangat dalam mencari pekerjaan yang jauh lebih baik. Usahanya tidaklah sia-sia, mengingat ia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai staf sebuah gym, di mana tugasnya tidak begitu berat. Ia hanya perlu berkeliling, dan iya, cuma berkeliling. Kebersamaan mereka yang sempat terputus akhirnya kembali terjalin setelah bertahun-tahun mereka dipisahkan begitu jauhnya. Jika ada waktu luang, biasanya di saat jam istirahat makan siang, mereka akan saling menelpon dari kantor masing-masing. Dan kabar baiknya, sekarang Misu tak perlu mengkhawatirkan Hyun jika ia lupa membalas emailnya. Karena sekarang, Hyun sudah memiliki ponselnya sendiri. Rasanya seperti baru kemarin mereka saling jatuh cinta. Dan sekarang isi telepon mereka selalu saja berhasil membuat masing-masing tersipu malu. 화내지니까. 미씨? 보고 싶다. Namun hal buruk kembali terjadi. Kali ini janji telepon yang telah ditunggu-tunggu oleh Misu tidak kunjung datang. Mereka awalnya telah membuat janji telepon jam 6 sore. Tapi sampai jam setengah 8 malam, panggilan dari Hyun adalah janji yang semu. Perasaan Misu seperti cabik-cabik oleh ketidakjelasan hubungan mereka. Misu di dalam hatinya berkali-kali bertanya, apakah sebenarnya hubungan mereka ini? Mengapa Hyun setega itu mempermainkan perasaan serius Misu? Kesalahan apa yang telah Misu perbuat hingga Hyun tega mencampakkan dirinya seperti ini? Misu merasa ia ada, tapi juga tak ada di kehidupan Hyun, yang sekarang entah di mana keberadaannya. Sudah lebih dari sebulan sejak janji palusnya itu, ia menghilang begitu saja, bagai ditelan bumi. Ternyata yang tidak Misu ketahui, di dalam saat Hyun sedang menelpon, tiba-tiba klub gym tempat Hyun bekerja diserang oleh orang-orang tidak kenal. Yang ternyata mereka adalah preman yang disewa untuk tujuannya memecat karyawan paruh waktu seperti Hyun. Kasus di gym tersebut sengaja dibuat sebagai dalih untuk menutupi pencucian uang salah satu pemegang saham gym itu. Dan sialnya, hal itu menimpa Hyun untuk kesekian kalinya. Yang mengakibatkan ia harus berpisah lagi dengan Misu tanpa sempat Hyun menjelaskan apa-apa padanya. 3 tahun berselang setelah Misu dan Hyun tidak pernah berjumpa. Akhirnya semesta merestui hubungan mereka lagi. Mungkin kebetulan, mungkin juga tidak. Tetapi saat Misu akhirnya bekerja di sebuah kantor redaksi terkenal di Korea Selatan, ia tidak sengaja bertemu kembali dengan Hyun, yang bekerja sebagai kameramen di kantor yang sama dengan Misu. Malam itu, berbekal rindu yang menggebu-gebu, Hyun dan Misu memutuskan untuk bertemu. Hyun pun berkata bahwa ia telah menyiapkan sesuatu untuk Misu.
Setiap hari adalah hari spesial milik mereka berdua. Rasanya manusia lain di muka bumi ini cuma ngontrak aja. Karena siapapun yang melihat kemesraan mereka akan cemburu habis-habisan. Kedekatan Hyun dan Misu lama-kelamaan telah mengisyaratkan hubungan sepasang kekasih. Mereka berdua seperti tak pernah peduli tentang ikatan apa yang sebenarnya sedang mereka jalani saat ini. Karena yang mereka simpan dalam hati hanya nama masing-masing dan rasa percaya yang lebih penting dari sekedar ungkapan maukah kau menjadi kekasihku. Lalu setelah mereka puas menyantap masakan Hyun, Misu terkagum dan merasa senang ketika ia tahu bahwa di dalam kamar itu Hyun masih menyimpan semua kenangan mereka. Dari awal pertemuan di toko roti sampai foto-foto Misu yang ia ambil sendiri. Hyun berkata, "Aku hanya punya sedikit kenangan indah. Namun dengan bagian kecil itu, aku bisa melupakan kenangan burukku. Aku hampir tak menyangka telah mengalami momen itu bersamamu." Keesokan paginya, mereka berdua ingin mengunjungi Bibi Eun, yang kabarnya telah berhasil membuka kedai mie ayam terkenal se-Korea. Tak hanya itu, sekarang Bibi Eun juga sudah menikah dengan duda beranak satu. Menurut gosip yang beredar di tetangga Bibi Eun, Misu jadi tahu bahwa pernikahan mereka tidaklah membawa kebahagiaan. Malahan sejak pernikahan itu, Bibi Eun harus terus bekerja siang dan malam. Karena sebenarnya uang tabungan miliknya telah hangus diporoti oleh suaminya yang mau kondo. Karena hal inilah, makanya Misu enggan bertemu dengan Bibi Eun. Misu merasa sudah tak mengenal Bibi Eun yang dulu tegas dan memegang prinsip. Selain hal itu, kejadian setelah inilah yang membuat Misu makin malas mengunjungi Bibi Eun. 잘못했습니다. 눈. 야, 얘 누구야? 얘? 이게 진짜 내가 그러고 살 줄 알았다. 너 때문에 여기 짱 박혀서 하루 종일 왼종일 수제비 빚어. 네가 알아? 됐어 이제. 왜 이러고 살아? Walaupun Misu kesal dan tidak ingin bertemu dengan Bibi Eun, namun ia masih menyayangi bibinya seperti dulu. Karena mau bagaimanapun, dirinya takkan bisa seperti ini tanpa adanya Bibi Eun. Tidak ada hubungan kasih yang tak pernah melewati rintangan dan halangan. Kali ini giliran Hyun yang memiliki seorang saingan yang nampaknya telah lama memendam rasa suka pada Misu. Pria itu adalah Jongwoo, bos Misu sendiri. Dia telah menyukai Misu sejak mereka masih satu kampus. Ia yakin bahwa jika Misu bersamanya, hidup Misu akan dihiasi hari yang ceria dan penuh tawa. Hari yang buruk di hidup Hyun silih berganti menghantuinya. Dengan alasan pergi menjenguk rumah bibinya di luar kota, Hyun mesti berbohong pada Misu saat tiba-tiba dering telepon masuk siang itu. Ternyata hari itu adalah hari peringatan 10 tahun kepergian Junghook, sahabat SMA mereka dulu. Kedatangan mereka senantiasa mendapatkan penolakan dari ibu mendiang sahabatnya. Dan seperti kebiasaan mereka bertahun-tahun, mereka tetap datang dan membawa sejumlah uang guna mengobati rasa bersalah mereka semua. Walaupun mereka juga sebenarnya sadar bahwa uang sebanyak apapun takkan sanggup menghidupkan sahabat mereka lagi. 검정고시로 대학 갔고 우리 정엽이도 직장 다닐 텐데. 제가 안 그랬어요. 제발요. Setibanya Hyun di rumah, ia tak bertemu dengan Misu karena Misu tengah menunggunya juga di gang biasa mereka menghabiskan waktu bersama. Namun sialnya, HP Hyun malah tertinggal di dalam mobil Taesung, sahabatnya. Jadi ketika Misu menelepon, Taesung lah yang mengangkatnya. Dan tanpa sepengetahuan Hyun, Misu telah mengetahui satu kebenaran yang selama ini coba Hyun sembunyikan. 나한테도 좀 말해주지. 정신이 없어가지고. Hari yang tak pernah Hyun duga akhirnya tiba. Hari di mana ia harus berhenti bekerja. Hal itu dikarenakan kerja proyek dari timnya telah usai. Dan kantor penerbitan ini akan beralih fungsi menjadi toko roti. Bisnis baru dari bos yang ingin merebut hati Misu. Malam harinya, ketika Hyun hanya ingin menghabiskan sisa harinya bersama Misu, ia malah mendapati sebaliknya. Misu sengaja ingin membahas masa lalu Hyun, karena ia ingin tahu fakta itu dari mulut Hyun langsung.
Setelah sedari siang tadi Misu diam-diam pergi menemui Taesung untuk mencari tahu siapa sebenarnya Hyun. Hyun merasa dirinya tak berharga lagi setelah Misu tahu bahwa di masa lalunya Hyun adalah anggota mafia bersama geng SMA-nya. Misu juga tahu penyebab Hyun sempat dipenjara. Itu karena Hyun dan teman-temannya tidak sengaja mendorong satu teman mereka dari atas gedung sekolah ketika mereka sedang asik bermain bola. Jelas Hyun tak terima akan perlakuan Taesung yang menyebabkan hubungan Hyun dan Misu jadi berantakan dan makin runyam. Seandainya waktu itu Taesung diam saja tanpa berkata sepatah kata pun pada Misu, pertengkaran hebat malam ini mungkin tak perlu terjadi. Hyun seperti dirasuki 1000 kekuatan roh penuh dendam yang tak bisa padam sebelum menghancurkan hidup Taesung. Ia tak rela hidupnya harus hancur berkali-kali karena kesalahan yang tak sengaja ia buat. Hyun tahu pertengkaran semalam tak akan mengubah apapun. Sebab ia tahu bahwa Misu telah pergi dan kali ini Misu sangat kecewa. Bukan saja karena Hyun telah merahasiakan masa lalunya, melainkan karena Hyun tidak pernah sedikit pun mau mengerti perasaannya. Kepergian penuh emosi Hyun adalah bukti bahwa Hyun tak bisa mengendalikan emosinya. Dan Misu lagilah yang mesti menanggung keegoisan Hyun. Usaha Hyun demi mengembalikan rasa percaya Misu padanya tak membuahkan hasil apa-apa. Usahanya sia-sia dan percuma. Karena ketika ia menemui bos Misu, ia seketika langsung sadar bahwa pria ini telah memenangkan hati Misu. Dan segala daya upaya Hyun seakan bertemu tembok tinggi. Dan rasanya mustahil ditembus orang miskin seperti Hyun. Tetapi dengan tekad yang bulat dan penuh keberanian, ia tak peduli lagi dengan kekalahannya ini. Selagi berlari tak mengenal henti, yang ia pikirkan saat ini hanyalah bertemu dengan Misu sekali saja. Dan mengatakan bahwa ia amat mencintainya. Hyun ingin membuktikan sendiri jawaban apa yang akan ia terima. Sekalipun ia tahu bahwa resiko terburuknya adalah Misu lebih memilih pria konglomerat itu dibanding dirinya. 사랑해 미수야. 뛰지 마, 현우야. 제발 뛰지 마. 응? Di saat terendahnya seperti sekarang, Hyun hanya bisa berdiri terpaku seorang diri, memandangi kepergian Misu dengan pilihannya. Namun Hyun sadar bahwa dirinya juga tak bisa melimpahkan semua kesalahan pada Misu. Ia sadar bahwa selama ini Misu telah banyak berkorban untuknya. Tapi Hyun terlalu fokus pada dirinya sendiri yang sebenarnya belum 100% sembuh dari luka dan trauma masa lalunya. Yang sampai hari ini membuatnya semakin terpuruk. Di dalam hatinya, ia hidup dengan penuh rasa penyesalan. Ia menyesal karena telah menyebabkan temannya meregang nyawa. Dan sekarang ditambah, ia menyesal karena sudah membuat Misu membenci dirinya. Hyun akan menerima fakta sepahit apapun, termasuk apabila takkan ada lagi kesempatan bagi dirinya untuk bisa hidup bersama Misu. Suatu ketika, Misu ingin mencicipi donat manis buatan bibinya, sekaligus mengobati rasa kangen mengobrol empat mata dengannya. Dan di sela-sela obrolan mereka, tiba-tiba Bibi In berkata, "Suatu hari, bocah tahu itu datang kemari, hanya untuk makan mie kuah buatanku. Tapi ketika ia datang, aku melihat sepertinya ia sedang tidak baik-baik saja. Ditambah mukanya penuh luka dan memar. Oh iya, sebelum ia pulang, aku sempat mengatakan bahwa aku mempercayainya. Aku percaya bahwa sekalipun dia punya masa lalu yang buruk, dia adalah laki-laki yang baik. Ya kan, Misu?" Mendengar perkataan bibinya, membuat Misu diam mematung. Setelah ia pulang dan sampai di rumah pun, ingatannya selalu bermuara kembali pada sebuah kenangannya selama ini. Dan ia akhirnya tersadar bahwa Hyun adalah cinta sejatinya. Entah suatu kebetulan atau tidak,
Hyun diberi kesempatan oleh penyiar utama idola mereka untuk menitipkan salam pada satu nama. Dan ia menyebutkan nama Misu. Dan saat itu pula, di meja kerjanya, Misu juga sedang mendengar siaran itu. Tanpa berlama-lama lagi, Misu akhirnya pergi untuk menemui takdir cinta sejatinya. Kabar baiknya, Hyun yang semakin cemerlang karirnya sekarang telah menjelma sebagai laki-laki paling sukses di kotanya. Sebab sebelumnya ia hanyalah seorang gelandangan tak tentu arah yang pekerjaannya cuma serabutan. Tetapi Hyun kini berhasil mengubah nasibnya menjadi kepala bagian produksi sebuah kantor penyiaran paling terkenal di Korea Selatan. Dunia memang tidak akan menunggumu, tetapi pertemuan dengan orang yang tepat dan kesempatan demi kesempatan yang hebat akan selalu datang di waktu yang tepat. Begitu pula dengan Misu. Ketika ia yakin pada hatinya, ia telah menemukan harta paling berharga dalam hidupnya, yaitu Hyun, laki-laki yang selama ini ia cintai. Setelah berkali-kali perpisahan kita lewati, setelah sekian lama jarak dan waktu yang membatasi, dan setelah sekian banyak luka yang saling tak bisa mengobati, kau tunjukkan senyummu lagi di depan mataku dan di depan hatiku. Aku sempat percaya kalau kepergian terakhirmu adalah sebuah akhir. Aku percaya dan terus percaya hingga akhirnya aku menyerah. Namun memang Tuhan berulang kali bercanda dengan kita. Karena sesungguhnya Ia telah menyiapkan hal termanis di ujungnya. Selamat datang kembali, cinta sejatiku. Mungkin bagi sebagian dari kita, kisah ini terasa biasa aja dan kayaknya gak ada masalah sih. Karena gak semua orang akan merasa terhubung dengan cerita cinta seperti yang dialami Hyun dan Misu. Kayaknya iya sih, terlalu impossible to be true kayaknya. Apa sih bahasanya, saya gak tahu, pokoknya kayaknya hampir gak mungkin sih. Tapi entah kenapa saya jadi teringat sebuah nasihat yang pernah disampaikan oleh Lek Bagong kepada saya. Ya, bapak random dengan penuh kebijaksanaan yang di luar nalar kadang-kadang. Dulu di suatu masa, beliau pernah bilang bahwa seenggaknya sekali dalam hidup kita itu mungkin pernah mengalami kisah yang serupa dengan apa yang baru saja kita saksikan. Ini kalau saya nggak salah ya, Lek Bagong tuh ngomongnya begini. Cinta memang tidak bisa dipaksakan. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menerima segala kemungkinannya. Apakah cinta kita akan menemukan pelabuhannya? Atau justru kita diuji oleh cinta itu sendiri? Dipaksa untuk merelakan meski hati masih ingin menggenggam. Jangan lele. Tapi ada sih, maksudnya kata-kata itu ada benernya. Dan setelah nonton film ini ya mungkin saya nambahin sedikit kali ya. Gini. Ini menurut saya pribadi dan setelah mengkonfirm dengan anak-anak di Sebatin ya. Jadi menurut mereka dan saya setuju gitu, level tertinggi dari cinta sejati bukanlah sekedar kebahagiaan karena saling memiliki. Tapi lebih dari itu. Cinta sejati ada dalam proses dan rasa percaya. Seperti Hyun dan Misu, yang sejak awal mereka nggak memiliki keduanya. Atau hanya salah satunya. Dan dari situ kita tentu bisa menebak bagaimana kisah mereka berakhir. Iya, cinta yang kandas. Karena tanpa kesadaran akan proses yang penuh pengorbanan, tanpa kepercayaan bahwa bersama orang yang kita cintai kita bisa tumbuh menjadi lebih baik, cinta itu akan mudah rapuh. Karena ya saya juga percaya kalau ini sebenarnya agak aneh sih ngomong kayak nyala cinta itu nggak selalu harus besar dan membara. Kadang cukup satu cahaya kecil yang sederhana. Mungkin nggak selalu menerangi seluruh langit malam, tapi tetap bertahan, tidak padam, meski diterpa angin dan badai sekuat apapun. Cinta itu nggak bikin kenyang. Cinta itu nggak bisa beliin beras, oke? Tetap harus. Jadi nggak hanya cinta aja, ada yang lainnya. Saya kembalikan ke realitas itu. Cinta boleh, tidak salah sama sekali. Tapi ya tolong, anak orang yang butuh makan, masa kayak nggak pakai baju, masa kayak nggak healing kemana situ. Tolonglah, oke?
Jadi saya Gogon dan segenap tim Bus Rebel Glory mengucapkan terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar. Terima kasih buat yang sudah, saya lupa biasanya apa sih. Oh, buat yang sudah men-subscribe. Dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan tadi untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Sumpah, semuanya karena kalian. Sebetulnya nggak bakal bisa sampai hari ini kalau bukan karena kalian. Ini bukan kata-kata manis. Karena kalau nggak karena kalian, nggak karena komenan kalian, nggak karena curhat kalian, nggak karena kritik kalian, nggak karena kata-kataan kalian di dalam komentar itu, sebetulnya nggak bakal bisa berbenah dan sebetulnya cuma bakal jadi channel alur film yang gitu-gitu aja, yang cerita bla 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 bla. Terus ada mas-mas sambat soal kebijakan pemerintah. Sekarang bukan hanya kebijakan sih, lebih ke ada sedikit perasaan menyerah kayaknya, kayak tapi ya nggak bisa lah, nggak. Ya masih perasaan marah ada loh, kayak ayolah, Anda yang dipilih di atas sana ini kan orang yang berkompeten nih kan, bukan dikasih kursi kan, bukan rebutan kursi kan, bukan. Capek saya kadang lihat berita begitu semua. Ayolah Pak, ayolah. Memang salah sih kalau saya berharap sama kalian. Cuma ya nggak semua orang seberuntung orang-orang lain yang mereka bisa itu ya cuma berharap. Jadi tolong Pak, tolong, ini saya nggak bakal ngomong apa yang negara bisa kita berikan kepada negara. Nggak, nanti dulu. Udah banyak yang kita berikan kayaknya sih. Biarpun di bagiannya kecil ya. Karena nggak usah ngomong atas. Ini yang bagian kecil, bagian daerah nih ya. Kepala desa aja. Udah mulai aneh-aneh. Udah banyak saya tahu. Ya pokoknya begitu. Jadi kalau gak ada kalian ya berarti cuma bakal jadi tempat saya curhat soal negara Wakanda yang aneh itu. Pokoknya begitulah. Pokoknya sekali lagi terima kasih. Dan untuk kritik, saran dan dari kalian banyak banget kekurangan kita akhir-akhir ini, karena ada satu hal yang lagi kita siapin, ada satu hal yang kita lagi dalam proses transisi yang kadang kayaknya ini biarin jalan dulu deh. Ya ini kita fokusin dulu ke sini. Jadi saya minta maaf kalau mungkin agak sedikit berubah sepertinya karena kita ngejar dengan waktu. ngejar waktu, ada yang kami incar di bulan ini. Jadi ya, tapi kita akan tetap ngusahain Sebatin sebaik mungkin. Pokoknya sekali lagi terima kasih dari saya mewakili tim Sebatin. Dan saya pengen bilang sebelum tutup video seperti biasa, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Oke? Sekarang tarik nafas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.